Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Sehat Mbak Alit? Sehat. Sehat luar biasa. Sehat Astengkara. Alhamdulillah ya, pagi ini kita dalam kondisi sehat. Sehat, betul. Jumpa lagi di podcast Serasi. Semangat konten moderasi Kabupaten Pasar Selatan. Nih Mbak Alit, pagi ini sepertinya kita akan membahas yang agak sedikit berat karena ini kaitannya dengan peranan penyuluh dan cinta tanah air karena dalam momen kemerdekaan Agustus bulan ini ya. Tapi sebelumnya saya perkenalan dulu ya. Okay. Saya Afifatun Nisa, penyuluh agama pada Kabupaten Pasar Selatan, dan bersama teman saya Mbak Alit Aryawati. Perkenalkan Mbak Alit, monggo perkenalan sendiri. Pemirsa Serasi, Kabupaten Pasar Selatan, perkenalkan saya Alit Aryawati, penyuluh agama Hindu pada kantor Kementerian Agama Kota Denpasar. Luar biasa. Kita partner dari dulu. Iya. Partner ngobrol. Partner ngobrol ya Mbak Alit ya. Sebenarnya saya grogi dengan Mbak Alit karena beliau ini wajahnya sudah biasa, malang melintang, melebar dan meluas di dunia melebar itu loh Mbak. Di dunia layar lebar ya. Layar. Seperti itu. Saya sebenarnya kurang pede juga nih ngadepi Mbak Alit. Masya Allah, meskipun di balik layar kita sering ngobrol bareng. Saya paling seneng kalau dipanggil oleh beliau nih Jeng. Seperti kalau di Jawa itu kalau Jeng itu seperti panggilan yang cukup disegani. Jeng itu artinya sebuah kemewahan untuk panggilan kita perempuan yang sudah dewasa. Perempuan-perempuan ini kan memang mewah, kan? Mewah toh, kaya toh. Diratukan ya. Iya, diratukan sama suami-suami ya. Nih, kaitannya dengan penyuluh Mbak Alit. Saya kan penyuluh ini baru ya hitungannya. Kalau Mbak Alit ini kan memang awal karir di Kementerian Agama, SK awal sampai sekarang tuh sebagai penyuluh ya. Nah, sementara tema kali ini kita emang kalau saya bilang ya berat, ringan ya ringan. Sebenarnya ini sudah kita lakukan setiap hari. Nah ini pas kebetulan momen Agustus kaitannya dengan kemerdekaan. Nah ini saya pengen tahu Mbak, sebenarnya sebagai penyuluh nih Mbak Alit yang sudah cukup lama ya. Maaf saya panggil Mbak ya. Enggak apa-apa Mbak. Jeng aja boleh. Kita kan udah biasa panggil Jeng. Oke, Jeng Alit. Biar lebih familiar kayak kalau kita di balik layar ya Mbak ya. Dan saya juga rasanya termuliakan. Oh iya, seperti itu ya. Oke Jeng. Jadi gini, apa sih sebenarnya peran utama seorang penyuluh di masyarakat nih Mbak Alit? Iya Mbak. Saya ngerasa kita kayaknya serius ya. Iya, tapi memang harus serius karena biar dampak sebagai penyuluh di masyarakat itu kita juga kelihatan, karena selama ini penyuluh itu kan agak dipandang sebelah mata ya seperti itu. Padahal sebenarnya kita ini ujung tombak Kementerian Agama iya kan, seperti itu yang kalau pejabat-pejabat kita yang memang sesuai tusi kita memang langsung yang menghadapi masyarakat langsung nih. Nah ini peran utama penyuluh nih Mbak yang Mbak Alit rasakan. Ini pemirsa podcast ini kayaknya pertanyaannya Mbak Jeng Afif ini pertanyaan pertama ini udah berat ya. Peranan penyuluh gitu ya, luar biasa sekali. Gini deh Mbak, walaupun saya memang diangkatnya dengan jabatan penyuluh gitu ya, dan Mbak Jeng Afif itu baru, tetapi saya rasa peranan kita itu sangat berhimpitan dengan fungsi kita itu. Fungsi kita itu kan kalau nggak salah ya ada sebagai informatif, kemudian seorang penyuluh itu juga harus memiliki edukatif fungsinya ya, fungsi edukatif dulu, kemudian kita juga punya fungsi konsultatif, kita juga punya fungsi advokatif. Oke, kalau menanyakan masalah peranan, jadi kita harus jabarkan dulu. Peranannya itu kita berada di tengah-tengah masyarakat. Kan dalam kondisi kan? Apa ya? Iya, berada di tengah-tengah masyarakat sebagai seorang penyuluh. Penyuluh itu kalau kita jabarkan itu kan memiliki arti kata suluh. Nah, suluh kalau kita cari di KBBI itu alat yang memberikan penerangan. Nah, jadi
sebagai seorang penyuluh, agar kita bisa berperanan baik di masyarakat, kita harus menjalankan fungsi kita sebagai informatif gitu ya. Kita harus mampu memberikan informasi kepada masyarakat, kepada umat gitu. Jadi informasi apa yang kita berikan? Segala bentuk informasi agama dan juga keagamaan gitu ya. Jadi misalnya kalau saya di Hindu, saya kasih informasi berkaitan dengan upacara kepada masyarakat. Itu ada teorinya, ada juga praktisnya gitu ya. Ada juga teknis pelaksanaannya. Itu yang harus kita hadir di masyarakat agar kita menjalankan peranan kita. Kita berikan informasi ya, agar fungsi informatif kita itu jalan gitu. Tersampaikan dengan baik di iya. masyarakat. Terus itu juga kita ada fungsi edukatif tadi ya. Jadi selain kita memberikan sesuluh gitu ya, memberikan sesuluh dalam arti menerangi yang gelap gitu ya, karena ini penerangan kan gitu ya. Jadi menerangi yang gelap, kita juga harus bisa berfungsi untuk memberikan edukasi, pendidikan. Jadi penyuluh itu selain memberikan bimbingan, dia juga memberikan pendidikan gitu ya. Jadi double kayaknya beban kita itu ya Mbak. Tetapi itulah peranan kita yang harus kita nikmati kan gitu. Betul. Karena memang selain sebagai ujung tombak, memang benar peran penyuluh ini luar biasa. Sebagai agen perubahan juga seperti betul. itu. Iya. Kayak apa namanya itu, kayak role model gitu ya. Luar biasa sekali. Kemudian kita juga harus menjalankan fungsi kita sebagai konsultatif, konsultan gitu kalau orang bilang ya. Jadi kita harus mampu atau terus mengupayakan diri agar dapat memberikan saran mungkin ya, agar kita dapat menyelesaikan, membantu memberikan penyelesaian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat, di umat, karena begitu banyak ada konflik Mbak di masyarakat ya, baik itu di lingkungan rumah, personalnya bahkan bisa dikonsultasikan kepada kita kan gitu. Kemudian kita juga harus menjalankan fungsi kita sebagai advokat gitu ya, pembelaan atau perlindungan atau pendampingan kan gitu. Jadi sebenarnya peran kita itu sangat riskan gitu ya, gimana namanya ya, sulit gampang gitu ya, karena menghadapi langsung ya, karena kita harus hadir gitu Mbak, kita harus hadir di tengah masyarakat gitu, yang ada berbagai macam permasalahannya, problematikanya gitu loh Jong. Jadinya ya lumayan sih menurut saya peranan penyuluh itu. Jadi penyuluh itu mesti, karena tadi fungsinya yang luar biasa banyaknya ya. Kita penyuluh harus sadar diri untuk bisa upgrade diri ya. Terkait informasi maupun informasi, pengetahuan dan sebagainya. Karena kita tadi fungsinya sebagai edukatif kepada masyarakat, kita juga harus lebih tahu dulu ya seperti itu. Nah ini Mbak Alit, katanya penyuluh itu bener nih kerjanya 24 jam ya? Ojo katanya, kan sampun dialami. Oh gitu ya. Karena kalau saya nih sebagai penyuluh ya bener, selama di siang jadi penyuluh masyarakat, tapi kalau malam mati lampu ya bener jadi penyuluh penerangan keluarga seperti itu Mbak Alit. Iya, kita memang mau tidak mau, karena kalau kita mau menjalankan peran kita dan memang seyogianya kita jalankan gitu. Jadi ya 24 jam karena fungsi konsultatif seperti itu kadangkala masyarakat tuh butuh kita rangkul ya. Manakala kita menjalin komunikasi yang baik sama umat, sama masyarakat, jadi kita harus hadir benar-benar saat dibutuhkan gitu. Jadi bahkan kadang-kadang maaf aja, bukan mengeluh ya. Kadang-kadang kita lelah matanya untuk balas WA seperti itu kan ya. Ketika ada umat atau saudara-saudara kita minta dilayani, dikonsul, ada yang ditanyakan demikian. Cuman ya memang itu kewajiban kita dan itu sebuah tugas yang luar biasa. Oke Mbak Alit, ini hampir 20 tahun
ini ya, tusi sebagai penyuluh nih Mbak Alit, kalau melihat dari masa kerja Mbak Alit ya. Nah, selama 20 tahun berkecimpung di dunia kepenyuluhan, adakah tantangan terbesar di lapangan yang pernah dirasakan Mbak Alit? Mungkin bisa menjadi inspirasi oleh teman-teman penyuluh yang lainnya, dan untuk masyarakat bisa disampaikan seperti itu Mbak Alit. Tantangan terbesar, mungkin ada yang pernah dialami Mbak Alit. Masa aku sudah 20 tahunan ya? Sudah hampir lah, nanti Oh, per gitu ya? April 2026 kita udah 20 tahun bekerja di Kementerian Agama. Apa nih Jeng yang bisa Afif. kita berikan Mbak Alit Jeng kepada Afif Kementerian ini telah ketiga? membocorkan ketuaanku. Oh, kalau ketuaan itu udah tampak di layar kaca kita sepertinya deh. Luar biasa sekali ya. Hampir gitu 20 tahun ya saya ini udah bergelut di dunia kepenyuluhan. Kendala gitu Mbak ya. Iya. Kendalanya nggak usah lah kita jauh-jauh ya. Sebelum kita jalankan semua peranan kita, kemudian sebelum kita mengupayakan diri untuk menyadarkan umat atau masyarakat, ya kita balik deh, kaca dulu sama diri. Ternyata kendala selama ini tuh ya ada pada diri kita gitu ya. Sudah kendalanya siap untuk jadi, Mbak Alit tadi mengatakan, untuk role model. Apakah kita sudah memantaskan diri kita untuk bisa dilihat frame kita yang bagus ini di depan masyarakat kita, seperti itu ya Mbak Alit ya. Itu memang luar biasa. Karena kalau dalam Hindu itu ada dualitas yang mesti kita selalu ingat. Ya, Ruwa Bineda. Ya, Ruwa Bineda selalu demikian. Ketika ada tinggi pasti ada rendah, ketika ada hitam pasti ada putih. Jadi setiap kita berusaha pun pasti akan ada penghambatnya. Ada tantangan. Gitu, ada tantangannya. Jadi ketika kita berusaha, terus berusaha, jangan mandek gitu. Jangan merasa puas diri gitu ya. Karena di masyarakat itu ada berbagai macam tahapan, tingkatan, permasalahan segala macam yang menuntut diri kita harus terus menggali potensi diri ini, harus terus berusaha atau berupaya untuk meningkatkan kualitas diri kita. Itu termasuk seperti yang Mbak bilang tadi, gimana kita membuat diri kita layak, demikian. Itu sebenarnya kendala kita, Mbak. Ya, kita harus punya inovasi dan kreativitas ya dalam penyampaian kepenyuluhan kita. Nah, selama ini yang dilakukan oleh Mbak Alit seperti apa terkait inovasi dan kreativitas dalam penyampaian penyuluhan? Iya, inovasi gitu ya Mbak ya. Kita mau tidak mau memang harus melahirkan inovasi-inovasi karena kita sendiri merasa jenuh gitu ya dengan satu teknik, kan gitu ya. Kita sendiri merasa jenuh sehingga betul kita perlu inovasi, dan dunia media sosial ini sangat membantu. Yang mudah diterima masyarakat kita. Nggak mau kita memang harus menyesuaikan dengan kondisi zaman ini. Mungkin beda ketika Mbak Alit awal dulu penyuluhan dengan sekarang dunia media digital yang luar biasa berkembangnya ya Mbak Alit seperti itu. Jadi kalau dulu itu Mbak, kita nervous harus berhadapan sama orang. Kita harus benar-benar siapkan diri dalam arti belajar gitu ya. Belajar baik secara teorinya dan juga belajar praktiknya, teknisnya, biar kita bisa paling tidak 50% lah dari sebuah kegiatan gitu ya. Jadi kita betul-betul dihadapkan kepada masyarakat secara tatap muka. Jadi nervous itu kerasa banget ya. Vibe-nya kerasa banget gitu ya, ada di tengah masyarakat itu. Itu masih saya rasakan sampai sekarang. Ini pun saya ndredeg loh Mbak sama Mbak. Kan gitu Mbak. Cuman gini loh Mbak, kalau dulu kita seperti itu yang buat kita jadi belajar membiasakan diri kan, menguatkan mental juga, melatih kemampuan juga gitu. Kalau sekarang, kalau dulu nervousnya langsung berhadapan, kalau sekarang iya kita harus mengupayakan diri ini memahami media sosial dengan aplikasi seperti untuk kita membuat
kayak animasi, kayak apa namanya itu ya? Video. Iya, kayak video. Kalau saya cenderung kepada video, Mbak ya. Video ya. Karena saya memiliki keterbatasan di IT. Bukan Sama. gimana Kita ya? kan hampir hampir sama ya. apalagi kita saya yang udah lebih out kayaknya deh ketimbang Mbak Ale. Sama lah kita ya. Iya. Tapi ya kita masih tetap terbantu dengan media tadi itu. Ya, lebih kepada video. Saya rasa kita masih tetap dapat memvisualkan apa yang ingin kita sampaikan, tetapi melalui media. Itu rasanya saya anggap gitu ya, sangat membantu saya, Mbak. Itu juga sebuah inovatif dan kreativitas kita sebagai penyuluh yang membantu kita dalam penyampaian kepenyuluhan kita, Mbak Alit ya. Jadi bisa masih kita baca, misalnya apa yang kita bahas itu masih kita bisa cari sumbernya dulu gitu. Kemudian setelah kita pelajari, fix, di up, mulai seperti itu kan. Beda halnya dengan di masyarakat langsung. Kalau kita memang nggak tahu jawabannya, ya kita harus minta maaf. Dengan legowo, dengan kesatria kita sebutkan, oh ya saya belum menemukan sumber itu. Jadi kalau melalui media kita masih bisa buka dulu, kita bisa masih konsultasi punya dulu, editing juga ya masih ada. Itu kelebihannya dan itu solusi buat kita. Semua ada plus minusnya. Betul. Konvensional maupun beralih ke digitalisasi ini semua ada plus minusnya. Iya gitu. Ruobinedenya itu dapat kalau di Hindu gitu. Ya jadinya ya nggak usahlah berpikir kamu yang gitu. Karena yang itu nggak mungkin, pasti ada lagi yang lebih gitu. Jadinya ya kita hidup balancing aja lah gitu ya, nggak usah terlalu ngoyo. Kalau terlalu ambisi nanti malah nggak tercapai malah malah ada bikin nggak semangat ya. Betul, nggak tercapai malah frustasi kan seperti itu. Jadi ya jalani aja semampu kita. Betul, dengan tetap berupaya gitu ya, berikhtiar gitu Mbak ya. Ya ikhtiar kalau di agama Islam namanya ikhtiar, usaha. Gitu. Nah ini kaitannya dengan cinta tanah air Mbak, dengan momen Agustus kemerdekaan ya. Ternyata negara kita udah hampir 8 dekade ya. Bukan hampir, memang sudah mencapai 8 dekade, 80 tahun. 80 ya. Luar biasa. Luar biasa ya. Kita merdeka. Merdeka. Harus kita sampaikan merdeka. Seperti itu. Nah, ini Mbak, makna cinta tanah air di era sekarang nih. Kita sebagai generasi now mau nggak mau juga mengikuti dengan arus zaman ya. Ini seperti apa Mbak cinta tanah air seperti ini? Yang mungkin bisa disampaikan ke masyarakat umum ya, cinta tanah air seperti ini. Apakah hanya berlalu begitu saja atau kita nikmati dengan penuh rasa syukur? Karena kalau di konsep kami agama Islam ya, kalau kita banyak bersyukur, insya Allah nikmatnya pun akan bertambah. Semoga kalau saya secara pribadi sebagai seorang Muslim, semoga rasa syukur saya dengan 8 dekade kemerdekaan Indonesia ini menambah rasa syukur saya, dan semoga memang ini berdampak juga di pembangunan Indonesia yang semakin baik seperti itu. Nah, menurut Mbak Alit nih sebagai penyuluh nih sangat berdampak itu Mbak ya. Bagaimana wujud cinta tanah air gitu ya. Baik itu menjadi seorang penyuluh ataupun menjadi masyarakat, warga negara, umat beragama gitu ya. Ya paling tidak kita bisa, kalau di Hindu tuh ada swadharma ya. Swadharma apa itu kewajiban ya. Kewajiban. Jadi setiap umat manusia itu memiliki kewajibannya dalam hidupnya. Ada 4 tahapan di dalam Hindu, catur asrama ya, brahmacari, kemudian ada grahasta, kemudian ada biksuka dan sannyasin, kan gitu. Jadi semua itu memiliki tanggung jawabnya. Kalau brahmacari, dia harus mampu menjalankan tahapan pengetahuan. Jadi itu tahapan di mana seseorang itu masih dituntut mampu menjalankan tahapan-tahapan pendidikan, baik itu formal di sekolah ataupun di masyarakat. Demikian. Jadi jalankan kewajiban Anda. Itu salah satu bentuk cinta tanah air. Iya, karena ketika seorang brahmacari, ketika seorang siswa, brahmacari itu siswa ya. Siswa, penuntut ilmu gitu ya. Melakukan swadharmanya, melakukan kewajibannya yaitu belajar. Ya.
jadilah dia ketika dia belajar dia akan memiliki pengetahuan. Ketika dia memiliki pengetahuan maka dia akan meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, dia akan mampu membawa dirinya dan bangsanya menjadi insan-insan yang generasi emas gitu ya untuk bangsa ini. Itu salah satu menurut saya. Jadi swadharmanya dijalankan dengan baik. Swadharma tadi maaf diulang lagi Mbak. Kewajiban iya. Untuk kewajiban mencari pengetahuan. Betul. Kalau brahmacari pengetahuan. Jadi dia harus menjalankan pengetahuan dengan baik di tahapan brahmacari. Kalau tahapan grahasta, yaitu tahapan di mana seseorang sudah mencapai tahapan berikutnya gitu ya, menikah, menjalin hubungan perkawinan, pawiwahan gitu ya. Jadi dia harus menjalankan swadharmanya itu, menjadi suami, menjadi istri, menjadi kepala rumah tangga, demikian. Jadi dia harus jalankan kewajiban itu, maka aman tentram dunia ini. Paham akan statusnya ya. Paham akan statusnya, tahu dia harus jalankan kewajibannya kayak apa, gitu. Jadi ketika suatu rumah tangga itu aman tentram ya, sakinah gitu ya, sukinah gitu. Kalau di Hindu. Betul, sukinah kalau di Hindu. Jadi otomatis tidak ada catatan perceraian kan gitu ya, tidak ada catatan perceraian. Jadi negara ini aman tentram gitu ya, karena diawali dari apa itu tadi keluarga yang utuh, betul, sakinah, betul, sukinah dalam versi Hindu kan seperti itu. Keluarga yang utuh, memiliki keturunan yang memahami bahwa dia harus jalankan dulu masa pendidikan, masa siswanya, masa belajarnya, untuk mewujudkan generasi-generasi emas. Itu bagian dari cinta tanah air sebagai bekal. Betul. Dan kita juga Mbak berkewajiban untuk memberikan informasi. Jadi kalau pemerintah itu memiliki program-program prioritas yang seperti sekarang ini Mbak, kalau Bapak Presiden memiliki Asta Cita, Kemenagnya punya Asta Protas. Jadi kita ini umat-umat beragama ini ya berkewajiban untuk menjalankan Asta Protas tadi, Asta Cita tadi. Jadi kita harus berusaha untuk menjaga lingkungan, bagaimana caranya untuk mengolah sampah rumah tangga kita. Itu bagian dari wujud nyata, betul, wujud cinta nyata tanah air. Seperti itu ya Mbak ya. Wujud nyata cinta tanah air ya. Ya kalau memang kita bisa secara maksimal melakukan itu, saya rasa banjir kayak gitu masih bisa kita tekan gitu ya. Efek negatif dari perbuatan kita yang tidak baik ketika kita memang peduli dengan lingkungan, betul, kebersihan. Pengetahuan kita tentang efek dampak negatif dari perbuatan yang tidak baik itu otomatis memang bisa kita minimalisir ya, dampak kalau bisa yang tidak baik, betul, untuk kita maupun lingkungan kita, seperti itu Mbak Alit ya. Luar biasa memang ini di edisi kemerdekaan harus kita tumbuhkan cinta tanah air ya. Tidak hanya cinta pada diri kita pribadi, tapi bagaimana juga kepedulian kita kepada lingkungan. Seperti itu. Betul. Karena kalau di kami ini ada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadi negara yang baik, Allah akan mengampuni, akan memberikan rahmatnya ke alam kita semua, seperti itu. Betul sekali Mbak, cuman ya kendalanya itu kesadaran masyarakat. Kesadaran itu ya kita melalui media podcast ini kita sampaikan bersama bahwa ya kita sama-sama saling untuk peduli. Betul, tidak ada yang dipersalahkan ya, karena kalau kita berdebat masalah dia salah atau dia melanggar, kita benar atau seperti itu akan menimbulkan permasalahan kembali yang baru gitu. Jadi yang ada hanya permasalahan, solusi itu nggak dikerjakan gitu ya. Ya harus kita hanya di atas kertas. Sinergi bareng, kerja bareng, ya, saling peduli tentang negara kita ini ya. Karena tidak. Nah, bukti cinta tanah air apa sih Mbak Alit? Bukti cinta tanah air ya seperti yang saya sampaikan tadi. Peduli. Wujudkan kesadaran pada diri ini. Mbak Alit serius banget, kalau saya gampang kok. Oh ada nasi goreng. Nah itu kan bukti menu asli Nusantara ya. Oh iya, betul Mbak Alit juga jawab serius banget. Karena itu ketimbang dipatenkan oleh negara lain, kalau saya lihat nasi goreng, oh itu bukti cinta tanah air saya nih. Oh bisa karena gitu ya. Oh iya betul juga ya. Sederhana aja. Oh ya produk dalam negeri gitu ya.
dibuat oleh ibu sendiri lagi. Wih, betul banget. Oh ya, itu salah satu bentuknya juga ya, betul sekali. Oke. Oh ya, ada juga gini Mbak. Gimana? Kalau Mbak kan tahu udah lama di Bali kan ya, kita kan identik dengan pariwisata tuh Mbak. Banyak, iya. Ada begitu banyak tradisi dan budaya yang perlu dijaga sama-sama gitu ya. Sama-sama sebagai orang Bali, mau nggak mau kan yang semua tinggal di Bali ini orang Bali gitu. Jadi ya kita saling jaga lah, kita saling dukung gitu ya. Jadi agar tidak menjadi miliknya orang lain, yang punya kita ya kita rawat, kita jaga. Jangan sampai diklaim oleh negara lain. Betul, nanti seperti itu. Nanti kalau udah diklaim baru emosi, teriak rame-rame. Kan sebaiknya selama ini kejadiannya seperti itu. Iya. Makanya kalau sejarahnya demikian. Iya, kalau seperti makanan khas ini ayam betutu, saya senang sekali Mbak Alit ayam betutu itu. Saya ya itu kan bukti juga cinta tanah air ya. Kelihatan banget kalau suka makan ya. Kuliner si gembul gitu. Iya. Aku jadi kesana pikirannya. Iya, sederhana aja. Seperti gitu. Ini karena itu bentuk-bentuk menu masakan Nusantara yang memang harus salah satu cinta tanah air yang memang tadi masakan menu Nusantara yang memang harus kita jaga juga sih Mbak Alit ya gitu. Karena generasi sekarang ya kita lihat sendiri lah Mbak Alit di lingkungan ini semua serba fast food. Saya yakin Mbak Alit anak-anaknya juga yang sudah mulai mengenal seperti itu. Nah ini kembali kreativitas kita sebagai ibu nih, utamanya perempuan, mampu nggak menyajikan menu Nusantara di meja makan rumah kita nih. Gimana Mbak Alit nih? Anak-anak tuh ke barat-baratan ya, western gitu makanannya. Spaghetti kayak gitu enak sih Mbak, cuman ya seperti yang Mbak bilang, kekayaan Nusantara kita itu yang harus kita ketahui dan kita tahu manfaatnya apa. Karena nggak hanya enak di lidah kan Mbak ya, ternyata bumbu-bumbu rempah seperti itu memberikan kita dampak yang lebih nyata pada kesehatan. Iya, jahe, wedang jahe, bikin hangat seperti itu ya, luar biasa. Memang inovasi pemikirannya Jeng Afif ini luar biasa ya. Saya jadi ke kuliner. Jadi penyuluh tidak hanya sekedar terkait tentang bagaimana pembangunan manusia ya, tapi pembangunan manusia juga diawali dari menu makan tadi seperti itu kan. Kalau jiwa yang sehat badan gimana? Ini mensana incorpore sanut apa? Gimana? Badan sehat berasal dari jiwa yang kuat. Jiwa yang kok jadi lupa gimana Pak itu? Ya kurang lebihnya demikian. Ya emang diawali dari badan yang sehat dulu biar jiwanya badan yang kuat dulu biar jiwanya itu juga sehat kan seperti itu ya, itu diawali di dalam tubuh yang sehat jiwa yang kuat. Ini pelajaran SD loh Mbak. Saya jadi kepikiran tadi gini ya, tadi karena bilang inovasi saya jadi kepikiran gimana kalau qasidahan itu kita pakai gamelan ya gitu. Ya bisa kolaborasi dong. Kan itu terbaik bagian juga inovasi ya. Inovasi. Kalau ini nggak tahu kalau di Bali ya, kalau di Jogja itu karena ya mau nggak mau kan Jogja itu kita pakai referensi juga ya terkait kolaborasi terkait ala musik tradisional dan yang modern ya, seperti itu. Nah mungkin itu bisa dikembangkan sih Mbak. Saya rasa luar biasa ya. Menarik ya itu. Moderasi kita jadi nampak gitu ya, toleransinya itu, jadi terasa gitu ya. Saya rasa itu suatu saat bisa jadi sebuah gebrakan itu kayaknya. Oh ya Mbak Alit, ini saya tanya, Mbak Alit ini kan di Jangan serius-serius Mbak. Saya nggak serius. Kalau di Banjar itu kan ada Skatruna ya. Ini kan penyuluh Hindu kan juga turun di Banjar ya. Nah apa yang disampaikan oleh penyuluh kita mesti belajar nih, penyuluh Hindu ketika turun ke Skatruna terkait dengan cinta tanah air ini Mbak, yang selama ini dilakukan oleh Mbak Alit dan teman-teman. Iya, sebenarnya nggak jauh beda Mbak ya dengan apa yang kita obrolkan barusan. Skatruna itu kan sebenarnya memang tahapan Brahmacari ya, Brahmacari kalau di kita. Jadi dampak dari sana ya Mbak ya. Dia itu Skatruna itu masanya menuntut ilmu, masanya juga dia belajar untuk berinteraksi sosial.
explore. Iya, explore apa yang dia miliki, baik itu pengetahuan gitu ya, knowledge-nya dia gitu. Jadi bagaimana wujud cinta tanah airnya? Ya, jadilah dia generasi-generasi muda yang paham akan budayanya, akan tradisinya dan juga agamanya. Iya. Jadi karena agama dan budaya itu sangat beririsan gitu Mbak ya kalau di Bali. Jadi generasi muda atau seketruna itu kita kerap ajak untuk memperbincangkan masalah-masalah keagamaan. Kita praktisnya kita ajak untuk belajar membuat sarana prasarana upakara. Nah, jika masyarakat atau umat Hindu atau lebih khususnya generasi Hindu gitu di seketruna itu mampu memahami adat tradisi dan budaya agama juga gitu ya. Jadi Bali yang notabene adalah daerah pariwisata ini, jadi bisa tetap terjaga, tetap gitu ajeg ya bahasanya. tetap ajeg gitu. Karena memang pariwisata itu yang menjadi devisa tertinggi di Bali ini, gitu ya. Jadi mau ndak mau generasi muda Hindu seketruna itu harus memahami upakara, ya kayak membuat sarana seperti pelakat, seperti rangkaian janur, itu memberikan kontribusi pada dunia pariwisata sehingga para turis itu tetap datang. Ya tetap datang. Jadi negara kita itu bisa mendapatkan pemasukan, penghasilan. Ya otomatis kita dapat membantu keuangan negara. Iya, itu salah satu wujud cinta tanah air. Nah, jadi kalau ada seketruna yang tidak mau belajar berkaitan dengan tradisi adat di Bali, ini perlu dipertanyakan. Iya, dia sadar nggak dia hidup di Bali? Kemudian dia sadar nggak apa sih dampaknya bagi dunia pariwisata, bagi negara ini, lebih-lebih bagi dirinya ketika dia sudah mulai berinteraksi di tahap grahasta nanti. Dia harus bisa melakukan dia harus bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas jalannya teknis upacara gitu Mbak. Jadi ya kita harus terus berupaya. Kita para penyuluh itu hadir di masyarakat itu meskipun membicarakan hal satu itu berulang-ulang, jangan lelah lah gitu. Karena ya enggak bisa kita informasikan satu hal ini cukup sekali, harus terus diulang, agar makin diingat, agar makin dipahami gitu ya, apa sebenarnya esensi dari penjelasan tersebut gitu ya. Mungkin terlihat monoton tapi diputar-putar itu lagi, cuman itu adalah sebuah upaya untuk kita itu memahami ya, tahap memahami, tidak hanya tahap mengetahui. Ya, karena pada tahap mengetahui memahami itu agak sulit. Ya, kalau teori-teori aja oke lah, gitulah. Ya karena gini Mbak Alit, kita bisa itu karena efek biasa. Karena pembiasaan yang terus-menerus, otomatis itu bisa menjadi kebiasaan yang akhirnya nanti menjadi budaya yang baik ya. Best practice, artinya praktek baik di kehidupan sosial kita kan seperti itu. Nah ini kaitannya kita tinggal di perkotaan ya, kota Denpasar Mbak. Lahan pertanian sudah semakin menyempit. Nah ini sebenarnya kita itu penyuluh agama, tapi harus peduli tentang ketahanan pangan juga. Nah ini apa yang bisa kita lakukan Mbak sebagai peran penyuluh terkait dengan ketahanan pangan sebagai sumber daya lokal ya, yang bisa kita lakukan Mbak sebagai salah satu wujud cinta tanah air nih. Ya kita tahu sendiri di Denpasar ya, untungnya Mbak saya tinggal di Sidokarya, belakang rumah saya itu masih sawah. Jadi saya masih bisa ngelihat sawah. Di musim hujan ditanami padi, kalau gini seperti lombok, seperti buah semangka seperti itu. Nah
ini gimana nih peranan kita? Sebenarnya ini memang peran penyuluh pertanian ya, tapi di sini harus ada sinergi dengan kita sebagai penyuluh agama kaitannya dengan kayak Astaprotas itu tadi. Ya. Ada bagiannya saya lupa tapi ya nomor keberapa gitu. Penanaman pohon. Seperti yang Mbak bilang, masalahnya itu di Kota Denpasar lahan sudah makin sempit. Ya, rata-rata orang itu punya tempat sudah di beton gitu ya. Sedikit sekali ada lahan ataupun tempat untuk bercocok tanam. Tetapi meskipun demikian semestinya kita sebagai masyarakat gitu ya, dengan sudah diberikanlah informasi gitu oleh pemerintah yang kemudian difasilitasi oleh para penyuluh, disosialisasikan demikian agar kiranya mau mengupayakan diri membuat inovasi-inovasi. Kan ada beberapa dan bukan beberapa sih malah ya, ada begitu banyak konten gitu yang berkaitan dengan bagaimana cara mengolah lahan sempit agar bisa maksimal. Ya ada banyak tuh caranya Mbak, cuman sekarang kesadaran orang aja, kesadaran kita aja, bagaimana kita mau habis kita motong tomat, kemudian batunya atau batu tomat itu bijiannya itu, itu bisa dijemur, kemudian bisa menjadi bibit, kemudian itu bisa ditanami, dirawat, kemudian pasti setelah dilakukan perawatan ya pasti akan ada hasilnya. Gitu ya, dan itu bisa kita gunakan sendiri. Oke lah, kalau dalam skala kecil kita bisa pakai di rumah tangga, nggak perlu dijual. Tetapi kalau bisa dijual lumayan juga kan untuk ini tambah-tambah di ekonomi lah. Betul, tambah-tambah kita. Iya, mandiri pangan tuh Bayu bilang tadi. Betul sekali. Memang sekarang mesti kita giatkan. Dan saya lagi bikin kandang ayam yang semeter itu. Memang tuh lagi rame juga di medsos itu. Saya mau praktekkan itu. Ternyata lumayan juga, betul juga ya saya pikir. Itu cukup cocok kalau di rumahnya Mbak Lid. Saya pernah ke rumah Mbak Lid kan. Itu untuk hiburan anak-anak Mbak Lid itu bisa itu untuk sebuah ini. Kebetulan juga anak-anak suka sama ayam. Suka kan otomatis ya. Jadinya Mbak Lid laki-laki otomatis ada hiburan ketimbang sehari-hari di atas kasur main HP aja kan. Terus. Jadi artinya itu juga sebagai pembelajaran ke generasi kita untuk peduli tentang alam ya. Itu kan salah satu seperti itu yang tidak hanya ya tadi serba fast food. Itu sebenarnya bisa kita bikin dari rumah kita sendiri ya. Lebih sehat lah kan gitu. Mbak Lid, ini setelah sekian lama ngobrol kangen kau kalau orang Bali, kalau orang Jawa bilang ngalor ngidul. Nah, saya pengen Mbak Lid menyampaikan singkat nih. Pesan ya yang bisa disampaikan sebagai Mbak Lid kepada masyarakat maupun para penyuluh muda. Kita udah tua banget ya. Enggak, 17-an. Untuk tetap semangat menjalankan peran dan fungsi sebagai penyuluh kaitannya dengan kita cinta dengan tanah air kita Mbak Lid. Silakan disampaikan. Ini sudah akhir. Iya, karena ini sudah dikode sama gitu. Operatornya tinggal sebentar lagi Mbak Lid. Ya semoga lain waktu kita jumpa lagi ya. Saya kangen suatu saat saya tak main ke kota. Kita ngorte bareng Mbak Lid. Ngorte itu bincang-bincang ya. Bincang-bincang. Barangkali ada yang nggak paham. Ya. Bagi penyuluh muda gitu ya. Penyuluh muda. Bukan maksud saya menggurui gitu ya. Karena bagaimanapun dari face kan udah kelihatan kita kalau jelita Mbak. Oh jelita? Jelita? Usia jelita. Jelang 50 Jelang tahun. 50 tahun jelita. Oh gitu. Balita ya? Bapak 50 tahun. Oh boleh jelita, boleh balita. Ada yang melibatkan penyuluh ini. Oh ya? Oh gitu? Oh iya mungkin nanti dia mau ningkat lagi kan. Semoga doanya Mbak Lid dan teman-teman di ruangan ini kan seperti itu ya. Yang penting gitu kan, tetap optimis gitu ya. Kita jalankan semampu mungkin. Monggo Mbak Lid disampaikan dong nanti pesan tadi untuk penyuluh muda nih. Ini di depan kita ini banyak-banyak penyuluh muda. Iya. Kepada penyuluh muda. Wah, formal sekali ya. Ya, saya rasa kita semua penyuluh gitu ya. Penyuluh muda daerah Bali. Oh gitu ya, penyuluh muda daerah Bali. Oh ya. Ya, teruslah berupaya gitu ya. Galilah potensi diri, teruslah belajar agar kualitas diri ini makin meningkat. Jika
peningkatan itu dapat Anda rasakan, jangan jumawah gitu ya. Ya teruslah gali-gali karena di atas langit masih ada langit gitu ya. Para penyuluh semangat selalu mengabdikan diri kepada masyarakat, karena dengan mengabdikan diri kepada masyarakat kita sudah melakukan swadharma kita dengan baik gitu ya. Dan saya rasa penyuluh dan masyarakat itu adalah dua sisi yang saling melengkapi gitu ya, melengkapi. Jadi ketika masyarakat mau ikut aktif serta peduli, maka penyuluh itu pun akan makin bersemangat untuk mengupayakan kualitas dirinya sehingga wujud dari cinta tanah air itu dapat makin kuat, makin merata di semua lapisan masyarakat. Luar biasa Mbak Alit, Masya Allah, obrolan kita itu luar biasa beratnya. Kalau bagi saya, kalau bagi beliau mungkin sudah biasa, karena beliau yang tadi sudah malang melintang di dunia pertelevisian di Bali gitu. Seperti itu. Ini sebagai tokoh inspirasi kita pagi ini, Mbak Alit Aryawati Aprildini. Semoga peran serta Mbak Alit sebagai penyuluh benar-benar berdampak di masyarakat Kota Denpasar seperti itu ya. Karena bagaimanapun kita sebagai penyuluh bisa untuk menjadi agen perubahan yang menjadi lebih baik untuk negara kita, karena ini kaitannya dengan Cinta Tanah Air edisi kemerdekaan seperti itu Mbak Alit. Terima kasih atas kehadirannya Mbak Alit. Jangan pernah bosan-bosan kalau kita duet bareng. Ini sebagai ajang ngorte kita asik. Meskipun ini kalau kesan saya formal banget, padahal biasanya kita cekak-cekik kalau di balik layar ya Mbak Alit. Kita mesti jaim di depan kamera seperti itu, tapi tidak mengurangi semangat kita bagaimana mengisi kemerdekaan ini dengan senantiasa kita maksimalkan peran dan fungsi kita sebagai penyuluh untuk bisa menjadi inspirasi baik bagi masyarakat kita, bagi generasi kita seperti itu. Terima kasih Mbak Alit, terima kasih para sahabat podcast dimanapun berada. Semoga apa yang bisa kita sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tat astu swaha. Om Santi 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 Om. Oke, selamat pagi untuk semua dimanapun berada.